Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-tahir al-mutahhar al-tayyibul mutayyibil mutayyib wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita, pembina majlis Sayyidul Ayyam, Bapak Ustadz Haji Rizal Kasim MSI, Bapak Imam Masjid, Ketua Badan Takmir Masjid Swahibul Bait hari ini, kemudian ibu-ibu BKMT apa tadi Ustaz? Miftahul Jannah sebagai sponsor, Ababil, kemudian apa lagi tadi? KWI sama Fastabiqul Khairat. Terima kasih telah memfasilitasi. Saya lihat juga ada Ketua BKMT Kota Bitung Ibu Haja Amelia Daud, dan ibu-ibu BKMT, ibu-ibu Majelis Taklim. Ini suka sebut semua ibu, tapi insya Allah yang belum sempat disebut namanya tertulis di pintu surga. Amin. Para asatidah, ini ustaz-ustaz juga banyak ini. Mudah-mudahan nomor nama ada di situ, di pintu surga. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ini ada Pak Basnas ini, bendahara, Bapak Putungan, ibu-ibu, assalamualaikum. Boleh lepas sedikit itu HP, karena ini betul-betul serius. Ini kita bicara tentang cinta, tapi bukan sama saya, kita sudah tidak ada gigi ini. Ibu, para ulama banyak melihat cinta. Di mana para ulama melihat cinta? Pertama, mereka melihat Allah dengan cintanya, tapi belum tentu Allah mencintainya. Betul? Para ulama melihat hukum-hukum agama Allah dengan rasa cinta, tapi belum tentu hukum-hukum agama Allah dijalankan dengan cinta. Betul? Mari kita lihat apa kata ulama ketika mereka berekspresi tentang cinta dalam bait-bait syair para pujangga Arab. Mau? Halo? Mau? Baik, saya sudah tulis dengan tangan sendiri, dengan tinta 2 warna, habis biru ganti hitam. Ibu, perhatikan di sini bagaimana ekspresi cinta. Ulama mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'."
Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Sungguh seorang pecinta akan mentaati orang yang dicintainya. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau memperlihatkan cinta kepadanya. Ini mustahil menurut akal. Salaban naum khayalun marrabi fi fuadi li habibi ghaibin. Bayanganmu singgah merenggut lelap tidurku, bersemayam dalam hatiku dari kekasih yang sejati. Bagus atau bisa ya? Kita lanjut kalau bagus. Fastathara taifu qalban muthqala, asramal hubbu fa ahwa janibi. Bayangannya senantiasa mengusik hatiku yang penuh dengan beban, menyalakan bara cinta hingga aku terjatuh dalam kerinduan. Ya khalili ruhi halla zurtana fi syuruqi syamsi aw fil maghribi. Wahai kekasih jiwaku, datangi daku saat fajar menyingsing atau saat terbenamnya mentari. Aw fazurni fi manami 'allana faltaqi law fi zawayal hujubi. Atau datangi aku dalam tidurku, siapa tahu di sana kita berjumpa, walau ada tabir tersembunyi antara engkau dan aku di kala tidur. Ibu, ini syair kelihatannya antara lelaki dan perempuan. Tidak. Ini cinta seorang wanita salehah ketika dia mencintai sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkannya dan tidak mungkin ditinggalkan. Siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita salehah, seorang sufiyah, seorang waliyah yang hidupnya hanya untuk Allah semata. Ketika Sayyidina Al-Hasanul Basri datang melamar, kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri kepada Rabi'ah al-Adawiyah, aku melamarmu karena aku melihat betapa salehahnya dan betapa alimahnya engkau wahai Rabi'ah. Maka aku datang ingin mempersunting gadis bidadari surga. Ibu, ketika itu diucapkan, Rabi'ah al-Adawiyah berkata, wahai Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, tidak terdapat dua cinta dalam satu hati. Ma fil qalbi hubban, tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Hatiku telah kupautkan dan telah kupenuhi dengan cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin engkau Hasan datang membagi cinta denganku? Kemudian beliau mengangkat tangan ke langit dan berdoa kepada Allah. Di saat itulah Hasan Al-Basri sadar betapa dalam makna doa beliau. Ilahi in kuntu a'buduka taman li jannatik fahrimniha, wa in kuntu a'buduka khaufan min narik fa'alqaniha, wa in kuntu a'buduka biwajhikal karim faghfir li dhanbi warhamni. Ya Allah Tuhanku, kata Rabi'ah, sekiranya ibadah dan perbuatan kesalehan yang kutampakkan hari ini hanya karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Namun bila ku beribadah dan taat kepadamu hanya karena takut dengan api neraka Jahannam, maka masukkan aku ke dalam api neraka Jahannam lebih kusukai. Ya Allah, tapi jikalau ibadahku ini hanya mengharapkan cinta darimu, maka ampuni dan rahmati aku. Ini doa seorang pecinta sejati. Kalau manusia nanti tahu cintanya ketika ada kesulitan, setengah mati bayar kredit, 2 kali tunggakan arisan, baru dapat ingat kekasih, menangis hampir basah itu sejadah. Allah bilang, engkau menampakkan cintamu kepadaku, tapi sesudah itu engkau bermaksiat kepadaku.
Ini yang dimaksud syair ini tadi. Bisa dipaham? Halo? Baik. Boleh lanjut? Kemudian berkata Imam Syafi'i, wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sirruka ayyakuna laha ghita. Sebanyak apapun kekuranganmu di tengah makhluk, rahasiamu tetap akan tertutup dengan tirai kedermawanan. Artinya kalau orang banyak kekurangan, di sini nyenak ganap, di sana nyenak ganap, penampilan nyenak ganap, semuanya nyenak ganap. Yang penting dermawan, tidak ada orang lihat kekurangan kita. Betul? Jangan kasihan bilang begitu, bye-bye DP orang. Karena dermawan. Tapi kalau botu, bin koncudu, bin bonggili, apalagi? Ya? Tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughtihi kama qila as-sakha. Maka tutuplah kedermawananmu dengan tirai, karena semua kekurangan akan tertutupi dengan sifat dermawan. Jadi kalau orang mau sempurna, mau tampil sempurna, bye-bye pak orang. Niscaya dengan kedermawanan itulah tak akan ada orang yang mencari kekurangan kita. Tapi kalau mau orang kekurangan nampak di mata siapapun, maka mulailah bersifat kikir dan tidak peduli kepada sesama. Maka setiap saat nama kita akan dibicarakan dengan apa yang menjadi kekurangan. Betul? Kata Imam Syafi'i dalam syair ini, jangan pernah engkau mencari air di tengah-tengah api, karena api tak akan mungkin memberimu air. Bisa dipaham? Ada satu buku ini ibu, Ustaz Rijal bilang sampai habis. Kemudian dikatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti tubdiul masawiya. Mata yang penuh cinta takkan melihat kekurangan kecuali kebaikan. Namun mata yang penuh kebencian hanya melihat kekurangan. Jadi orang kalau sejatuh cinta, semua dapat lihat baik. Tapi kalau sudah ada di hati rasa benci, semua kelihatan buruk. Yang paling bagus yang mana ibu? Yang paling bagus yang mana? Ini ibu-ibu ada dengar kita ada bilang ini atau kosongnya enggak? Kita ulang lagi. Mana yang bagus? Mana yang bagus ibu? Melihat manusia karena dengan pandangan cinta atau melihat manusia dengan kebencian? Mana bagus? Jangan dua-dua. Kenapa? Lihat yang wajar-wajar saja. Itu baru aman sama kita semua. Masa kekurangannya orang mau tutupi? Tidak mungkin. Tapi jangan kita yang menjadi orang yang menyebarkan kekurangan orang lain. Yang wajar. Selesai syair cinta. Sekarang mari kita lihat apa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu perhatikan ini ibu ya. Karena habis ini kita mau minum kopi. Di sini dikatakan waladat ka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li yaumika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Artinya, di hari engkau dilahirkan ibumu wahai anak Adam, saat itu orang di sekitarmu tertawa gembira karena kelahiranmu. Fa'mal liyaumika, maka jadikanlah harimu di saat engkau hidup dengan amal.
saat mereka manusia menangis akan kepergianmu, namun engkau berjumpa dengan Allah sang kekasih dalam keadaan gembira dan senyum. Jadi waktu orang lahir menangis, waktu orang mau mati setengah mati. Di sini dikatakan, jadikanlah di hari engkau menemui kematian, semua orang di sekitarmu menangisi kepergianmu, tapi engkau gembira dan bahagia menemui sang kekasih Allah, Tuhan yang engkau sembah di setiap saat dan setiap waktu. Ini yang dimaksud oleh syair. Sekarang sampai jam berapa tadi Ustaz? Sampai jam berapa? Sampai pastio kata Ustaz bilang. Saya lepas buku. Berarti kita lanjut dengan apa yang dikatakan tadi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Kenapa setiap bayi yang lahir pasti menangis? Halo? Kenapa bayi yang lahir pasti menangis? Kalau tidak menangis, dokter pakai di pantai kasih menangis. Seakan-akan bayi yang lahir wajib menangis. Coba ibu-ibu jawab. Saya tanya sama ibu-ibu, jangan sama bapak-bapak. Bapak-bapak tidak pernah melahirkan. Ibu, tahu kenapa setiap bayi yang lahir harus menangis? Dan kalau tidak menangis, pasti akan dibuat menangis oleh dokter atau bidan? Ya, mari kita lihat jawabannya menurut agama. Berapa bulan yang normal ibu-ibu hamil? 9 bulan 10 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi yang normal 9 bulan 10 hari. Selama 9 bulan 10 hari bayi dalam rahim, apa ibu-ibu tahu cara kasih makan? Ibu-ibu tahu kapan dia tidur, dia bangun, dia kencing, dia bernafas? 9 bulan 10 hari, ibu-ibu tidak pernah urus tentang makan, tidur, dan buang hajatnya. Karena Allah yang menjamin dan memberi fasilitas kepada si bayi selama 9 bulan 10 hari. Jadi itulah surga kecil yang ada di muka bumi. Ketika dia lahir ke dunia, untuk haus dan makan saja dia harus berusaha, walaupun itu hanya dengan tangisan. Weh, mama tahu lapar. Weh, mama tahu mengantuk. Ibu, sejak kita lahir ke dunia, sekecil apapun usaha, kita harus berusaha. Karena di dunia tempat kita berusaha. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangmu untuk akhirat. Engkau menanam di dunia, di akhirat tempatmu memanen kelak nanti. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jelas? Itu sebabnya si bayi menangis ketika lahir. Seakan-akan dia berkata kepada manusia dan kepada Tuhannya ketika bayi lahir. Apa bentuk tangisan itu? Bahasa tangisan. Dia berkata, ya Allah, 9 bulan 10 hari engkau fasilitasi aku dalam rahimmu. Aku tidak perlu mengeluh kepada ayah ibuku ketika lapar dan haus. Namun ketika aku lahir, aku harus berteriak memberitahu mereka bahwa aku lapar dan haus. Surgaku telah engkau ambil ya Allah. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, azankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kiri. Tenangkan si bayi dengan ucapan, wahai anak manusia, ketika engkau tinggalkan surga yang kecil dalam rahim ibumu, jangan khawatir, don't worry my son. You can get the paradise. Kau bisa mendapatkan surga yang sejati dengan engkau sholat dan ibadah. Baru engkau dapatkan surga. Jadi hikmah mengazankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kiri bukan hanya sekedar mengikuti apa yang Nabi berikan, tapi mengingatkan kepada si bayi, bila engkau ingin kembali ke surganya Allah, dirikan salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, baru kemenangan kau dapat surga Allah sebagai janjinya. Itu sebabnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Bisa dipahami, Bu?
Seboleh selesai, seboleh berhenti. Supaya lama ini mau habis 15 menit Ustaz. Berhenti Jo, ngono jangan keluar. Cuma anak-anak kecil lagi. Jelas Ibu? Kenapa bayi menangis? Dan perlu ibu-ibu sadari, di menit-menit pertama kelahiran ada 2 sunnah yang harus dilaksanakan ketika bayi lahir. Yang pertama seperti saya jelaskan tadi, azan di kanan dan iqamat di kiri. Kemudian bawa si bayi kepada orang saleh, orang alim yang ahli ibadah untuk ditahnik. Apa itu ditahnik? Pertama, didoakan oleh si orang saleh. Kemudian ambil kurma, letakkan kurma yang lembut di langit-langit si bayi. Karena selama 9 bulan 10 hari si bayi tidak pernah menggunakan rahangnya untuk makan dalam rahim. Karena dia tercipta untuk di dunia kelak nanti, bukan di rahim. Maka ketika ditahnik, saat itulah si bayi mulai melatih rahangnya untuk memimis apa yang melekat di langit-langit. Kenapa sunnah Rasul sebagaimana Allah ajarkan kepada nabinya harus seperti itu? Karena hikmahnya nanti 2, 3, 4 jam sesudah kelahiran baru si ibu bisa memproduksi ASI. Betul? Nah, selama 2-3 jam itulah si bayi memimis kurma yang melekat di langit-langitnya, melatih rahangnya untuk mengisap dan menyedot habis air susu ibu yang pertama kali keluar. Air susu ibu yang pertama kuning dan kental, agak sulit keluar kecuali disedot oleh rahang bayi yang sudah kuat. Itulah hikmahnya ditahnik ibu. Bukan ambe madu gosok di bibir. Ini bukan pedikur menikur ibu. Taruh di langit-langit. Bisa dipaham? Sesudah itu apa yang dilakukan ibu? Tidak ada yang dilakukan. Tunggu hari ke-7. Tidak ada uang, tunggu sampai hari ke-14. Tidak ada uang, tunggu sampai hari 21. Tidak juga mampu, tunggu sebelum anak itu akil balik. Kalau sudah akil balik, selesai hukum sunnah muakkadah akikah bagi si bayi. Maka si bayi ketika dewasa akan akikahkan dirinya. Jelas? Mari kita lanjut. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi mari lihat kata Quran. Mari lihat kata hadis Rasul tentang bagaimana pentingnya itu akikah. Setiap manusia yang Allah ciptakan di rahim seorang ibu 120 hari masa kehamilan, saat itulah Allah tiupkan roh ke dalam janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Saat itu ulama mengatakan usia 4 bulan si bayi telah diberi ruh oleh Allah. Ketika dia lahir, entah lahir normal atau keguguran, usia 4 bulan si bayi harus disolati, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan sebagaimana biasanya dan diakikahkan karena dia pernah diberi hidup oleh Allah walaupun hanya sesaat dalam rahim sang ibu. Tapi kalau kehamilan, keguguran di bawah 4 bulan, maka tidak ada hukum akikah dan tidak perlu dimandikan, dikafani dan disolati. Jelas ibu? Berikut, ketika si bayi lahir, hari ke-7 ada rezeki, maka anak laki-laki 2 ekor kambing. Tapi Ustadz, pendapatan ekonomi efisiensi anggaran kali ini tidak memungkinkan 2 ekor. Secari sampai di pasar Bailang cuma dapat 3,5 juta 1 ekor, kali 2 7 juta, mati. Kata Nabi, tidak mengapa anak laki-laki 1 ekor kambing. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi berkata apa? Nabi mengatakan la yadurrukum dhukranan aw kun inathan. Tidak mengapa kalau seandainya juga kambing 1 ekor laki-laki bagi anak laki-laki tidak engkau dapati, karena beda jauh antara kambing perempuan dan kambing laki-laki, maka boleh akikah dengan kambing perempuan. Asal betul-betulnya mampu.
Jangan baking stand-nya tidak mampu. Karena Allah Maha tahu tu mampu dan tu baking. Saya kasih contoh. Kalau cash tidak kalau beli cash tidak mampu. Kalau beli kredit mampu. Mana lebih mahal, cash atau kredit? Kenapa yang mahal mampu, yang cash tidak mampu? Karena kita mencari-cari alasan untuk akikah anak kita. Nanti ada waktu, asyik kuat nanti ke sana. Ibu, saya kembali ke ayat tadi. Allah katakan, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap roh yang ditiupkan Allah ke dalam rahim seorang ibu, saat itulah si anak mempunyai dua kemampuan. Mampu berbuat durhaka dan mampu taat kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi hatta tudba anhu yawm as-sabihi wa yuqlaq wa yusamma. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah sebelum pada hari ketujuh ia diakikahkan oleh ayah ibunya, dicukur rambutnya, kemudian diberi nama yang baik. Kenapa mesti seperti itu, Ustaz? Karena pada saat bayi lahir ada dua kemampuan Allah beri. Mampu berbuat durhaka dikala dewasa dan mampu taat kepada Allah dikala dewasa. Tapi Allah tahan sifat takwanya si anak karena belum terbayar oleh gadaian. Nanti ketika diakikahkan baru Allah lepaskan sifat taat kepada si bayi. Makanya ibu perhatikan, kalau ada dua anak, satu diakikah, satu tidak, pasti beda. Pasti beda. Kontorang rasa-rasa jo. Kalau orang ini suruh kurang-kurang ngajar, berarti belum akikah dulu. Baku-baku ambil yang laki, baku-baku kata yang birman, rasa-rasa jo, mungkin belum akikah. Ya, baku-baku fitnah, baku-baku ajar jahat, rasa-rasa jo. Check and recheck. Siapa tahu cuma beli darah. Kalau nyana cuma 3 ekor ayam. Kenapa? Akikah itu menebus. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, la yushaffa syafi'an. Bayi yang lahir tidak akan bisa memberi syafaat kepada ayah ibunya di yaumil mahsyar karena tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Bisa dipahami, Bu? Apa lama ini Ustaz, mau habis ini jam 6. Masih berapa menit lagi Ustaz? Soalnya yang punya majelis Ustaz Rijal, jadi mesti jaga tanya. Berapa menit? 10 menit, lama itu. Baik. Sekarang mari kita lihat. Dengan akikah timbul pertanyaan. Satu pertanyaan. Ustadz, boleh tidak saya kredit untuk akikah? Tidak boleh. Kalau minta tolong, boleh. Sebagaimana Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain, masing-masing 1 ekor kibas. Karena Sayyidina Ali tidak mampu. Bisa dipaham? Karena ada yang tanya, Ustadz, kalau kita ambil kredit baru bikin akikah boleh? Tidak boleh. Bagaimana gadaian ditebus dengan gadaian? Bisa dipahami, Bu? Kemudian ibu cari kambing yang sehat, gemuk dan besar. Oke. Kenapa mesti gemuk dan besar? Perhatikan hadis Rasul. Ketika Sayyidatuna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ayahnya mengakikahkan Sayyidina Al-Hasan, saat Nabi meletakkan lututnya di leher binatang tadi untuk disembelih, Nabi melihat Siti Fatimah lagi duduk. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, qumi fashhadiha. Hai Fatimah, jangan duduk, berdiri dan saksikan, karena setiap darah yang menetes akan menjadikan tebusan dosamu, wahai Fatimah. Jadi kalau berkurban baik akikah maupun hari raya, saksikan itu darah, karena disitulah doa kita diijabah oleh Allah. Dosa-dosa kita digugurkan sebanyak
tetesan darah yang menetes. Jangan cari yang kurus, sedikit lepe darah. Kalau sedikit darah, sedikit lepe orang pedosa gugur. Cari yang sehat. Dan kalau dia sepasang, anak laki-laki, kata Nabi apa? Nabi mengatakan, syatani mukafiatan, yaitu 2 ekor kambing laki-laki yang sama ukurannya, walau berbeda warnanya. Sama ukuran. 1. Yang kedua, cari yang sehat dengan satu harapan, karena ini tebusan bagi si anak. Semoga anak ini Allah pelihara dan lindungi dalam kesehatan dan keafiatan, sebagaimana binatang yang sehat diakikahkan atas nama dirinya. Ketiga, ketika Nabi melihat, kemudian Nabi berkata apa kepada Siti Fatimah? Nabi berkata, ihlaq sya'rah, cukur rambutnya Sayyidina Hasan yang lahir dengan rambut, cukur. Kemudian Nabi katakan, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah, engkau timbang rambut si bayi, berapa nilai gram yang didapat, senilai itu pula harga perak engkau sedekahkan, dengan satu harapan, ya Allah, sedangkan anakku ini baru lahir dia sudah bersedekah, dan ingat hanya orang yang punya uanglah yang bisa bersedekah, bukan orang fakir. Berarti ayahnya mendoakan agar si anak menjadi orang dermawan dan berkecukupan sampai dewasa kelak nanti. Itu hikmahnya ibu. Jangan pergi di pasar tanpa kambing, kau baku tawar sampai yang berjual kambing sudah boleh untung. Kau lagi anak perempuan, mau maharnya ditawar-tawar. Karena hikmahnya pengganti diri loh ibu. Jadi kalau ada orang baku melamar, kau mulai baku tawar, berarti ada baku tawar waktu akikah dalam. Hikmah yang keempat, akikah dibagi 3 dagingnya. Sepertiga dimakan oleh keluarga, kecuali ibunya tidak boleh makan, karena ibunya menyusui, karena itu pengganti dirinya. Suami, saudaranya si bayi, kakeknya, neneknya, semua bisa makan, kecuali si ibu yang tidak boleh makan. Tapi Ustadz, saya ini waktu melahirkan, kata dokter belum ada air susu, boleh tidak saya makan? Sebaiknya ikut hikmah, jangan dimakan ibunya, karena dia bagian dari darah dagingnya si bayi. Bisa dipahami bu? Kemudian Ustadz, kira-kira kambing warna apa yang paling afdal untuk akikah? Para ulama sepakat, kambing yang paling afdal untuk diakikah dan menjadi kurban hari raya adalah yang berwarna putih. Itu yang paling afdal. Sehat, kuat, putih. Sesudah warna putih tidak cari-cari, tidak dapat Ustadz warna apa yang paling baik, yaitu warna emas kemerah-merahan. Sesudah itu warna apa lagi yang paling baik sesudah itu? Yaitu warna kuning keputih-putihan. Maksudnya kuning ada putihnya. Kemudian warna apa? Warna hitam. Terakhir abu-abu. Dalam warna pun di agama diatur seperti apa cara berkurban dan berakikah. Barangkali ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita solala, kaki solala, kopi semua dingin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.